Shalom semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa bangun lagi, menikmati hari yang baru lagi. Dan seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan awali dengan sedikit mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Nah, namun sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bangun dan kami boleh memulai aktivitas kami kembali. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berfirman melalui setiap hati kami. Biarlah apapun yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi bahan perenungan bagi kami, boleh menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk kehidupan kami berikutnya. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini aku mau kasih pertanyaan awal. Teman-teman pernah gak sih melakukan hal-hal yang sebenarnya teman-teman sudah tahu itu hal yang salah, tetapi teman-teman tetap lakukan? Jadi teman-teman ya kayak ngelanggar hal yang seharusnya tidak dilakukan, tetapi teman-teman lakukan. Nah teman-teman, hal itu tuh gak jarang menimbulkan ketakutan karena di situ kita kayak udah ngelanggar peraturan. Habis itu kita juga udah tahu bahwa akan ada kemungkinan kita akan mempertanggungjawabkan hal-hal yang jadi akibat dari pelanggaran kita tersebut. Nah, contohnya sebenarnya ada di kisah Alkitab, di dalam kisahnya Adam dan Hawa, dimana Tuhan kan udah ngelarang mereka buat makan pohon yang ada di tengah Taman Eden, tapi mereka tetap melakukan hal itu padahal mereka tahu kalau hal itu salah, tapi mereka tetap makan buah itu dan akhirnya mereka ketakutan dan bersembunyi. Mereka itu takutnya itu ya karena Tuhan udah larang dan Tuhan udah kasih tahu resikonya, tapi mereka tetap melakukannya dan mereka tahu resiko yang akan terjadi kepada mereka itu apa. Jadi mereka kayak sembunyi gitu, menghindar dari Tuhan. Dan itu nggak jarang juga terjadi di setiap kita. Kayak kita udah ngelanggar aturan sana sini, habis itu kita kayak akhirnya nyesel, aku kilaf gitu-gitu. Hal itu kurang lebih juga terjadi di kehidupan setiap kita, dimana kita juga sering melanggar suatu aturan, akhirnya kita ketakutan sendiri akan resiko yang akan kita hadapi gitu loh. Dan akhirnya menghindar juga dari Tuhan, jadi jarang doa, jarang renungan, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dari dosa, dari kesalahan yang kita buat itu tadi, dari pelanggaran yang kita buat itu tadi, itu menyebabkan kita ketakutan dan akhirnya menjauh dari Tuhan, kita yang menjauh. Nah, padahal di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dibilang, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketika kita masih takut, berarti kasih yang kita miliki masih belum sempurna. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kasih yang sempurna? Hal pertama yang harus kita lakukan adalah percaya dan nikmati kasih Allah. Nah teman-teman, yang menjadi dasar kita yang sering kita dengerin juga adalah Allah adalah kasih. Jadi ketika kita percaya sama Allah, ketika kita hidup di dalam kasihnya Allah, sesungguhnya kita itu udah hidup di dalam kasih. Nah di 1 Yohanes 4 ayat 18 di versi bahasa Indonesia masa kini, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, sebab kasih yang sempurna melenyapkan perasaan takut. Jadi obat dari rasa takutnya kita itu ya menikmati kasih Allah, hidup di dalam kasihnya Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita sudah mengasihi Tuhan, maka ada hal lain lagi yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan atau untuk mendapatkan kasih yang sempurna itu, yaitu mengasihi sesama. Nah teman-teman, di ayatnya yang ke-21 dibilang, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, mengasihi saudara di sini bukan berarti cuma
mengasihi saudara yang ada hubungan darah dengan kita, tapi juga sesama yang ada di sekitar kita, orang-orang yang selalu kita temui itu adalah orang-orang yang harus kita berikan kasihnya Tuhan, kita bagikan kasihnya Tuhan supaya mereka juga bisa merasakannya. Nah teman-teman, ketika kita sudah hidup di dalam kasihnya Tuhan, kita sudah mempunyai kasih yang sempurna, itu akan membawa kita, akan menggiring kita supaya cara hidup kita itu bisa sesuai sama maunya Tuhan, sesuai sama kasihnya Tuhan. Hal itu akan membawa kita, hal itu akan menggiring kita untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi, untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi, karena di situ kita sudah diarahkan untuk hidup benar dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya takut merasa bersalah karena sudah melakukan pelanggaran, nggak ada lagi kita menghindar dari Tuhan. Jadi teman-teman, milikilah kasih yang sempurna itu dengan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan jangan coba-coba untuk melakukan sesuatu yang teman-teman sudah tahu salah, sehingga kita bisa terhindar dari ketakutan itu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan untuk memiliki kasih yang sempurna, sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam diri kami, tidak ada lagi kami yang menjauhkan diri daripada-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau menuntun kami dengan kasih-Mu, semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau menyertai, memberkati kami, biarlah apapun yang kami lakukan boleh seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini, kami mau alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.